Halo teenagers, kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Kita akan membahas kembali seputar financial wisdom for teenagers. Oke, anak-anak muda, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat penting mengenai financial wisdom. Apa itu? Good debt and bad debt. Seputar hutang, apakah semua hutang pasti buruk? Adakah hutang yang baik? Nah, pada kali ini kita akan mencoba membahasnya. Financial Wisdom bersama DNA.12 Education. Good Debt and Bad Debt. Anak-anak muda, apa sih yang dimaksud dengan good debt? Atau yang disebut dengan hutang yang baik. Oke, coba kita akan membahasnya dulu ya, apa itu tentang good debt. In simple terms, a good debt is one that is a sensible investment in your financial future, should leave you better off in the long term, and should not have a negative impact on your overall financial position. Nah, kalau kita lihat dari definisi tentang good debt, ada ciri dari good debt itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari good debt atau hutang yang baik, ya. Yang pertama adalah membuat Anda lebih baik dalam keuangan secara jangka panjang. Ya. Yang kedua adalah tidak menghasilkan dampak negatif pada posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, anak muda, makanya tadi dalam bahasa Inggrisnya adalah should leave you better off in the long term and should not have a negative impact on your overall financial position. Oke, jadi kalian sudah tahu kan? Apa sih definisi dari good debt? Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang good debt atau disebut juga dengan investasi positif. Perlu digarisbawahi bahwa ada dua jenis hutang, yaitu good debt and bad debt. Namun, ada satu jenis hutang yang nilai investasinya selalu bertambah setiap tahun. Nah, ini kita sebut sebagai good debt. Nah, apa itu? Kredit kepemilikan rumah atau disebut dengan KPR termasuk dalam good debt. Ya. Jadi ini adalah satu jenis hutang yang sangat positif ya, karena nilainya selalu bertambah. Nah, jenis ini disebut juga dengan mortgage atau disebut dengan hipotek. Oke, nah, hipotek atau mortgage adalah instrumen utang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Jelas ya, anak muda, sekali lagi ya. Hipotek atau mortgage adalah instrumen utang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Oke, jadi yang disebut dengan KPR atau kredit kepemilikan rumah termasuk dalam good debt. Tetapi anak muda, untuk yang satu ini boleh dilakukan kredit, tapi kalian harus tahu syarat-syaratnya harus sangat ketat ya. Nah, untuk memiliki yang disebut dengan KPR atau kredit pemilikan rumah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Catat baik-baik. Yang pertama, usahakan DP yang dibayarkan minimal 30-40%. Ya, lebih besar DP maka akan semakin baik. Tahu kan DP artinya? DP itu sama saja dengan down payment atau disebut dengan uang muka. Oke?
Nah, yang kedua, rumah tersebut dikembangkan oleh developer yang cukup baik. Saya ulangi, rumah tersebut dikembangkan oleh developer yang cukup baik. Nah, anak-anak muda harus benar-benar waspada, ya. Jangan-jangan developer tersebut adalah developer yang tidak baik. Jadi pastikan kalian mengambil rumah atau KPR dari developer yang cukup baik. Yang ketiga, perhatikan bahwa bunga yang diberikan wajib bunga kecil dari bank terpercaya. Semakin kecil bunga yang diberikan, berarti semakin meringankan kamu. Nah, yang keempat, pastikan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Jadi ini wajib ya, wajib kamu harus penuhi bahwa kamu mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan. Yang kelima, cicilan per bulannya adalah sepertiga dari penghasilan tetap kamu. Penghasilan lain-lain tidak boleh diperhitungkan karena kita harus memperhitungkan inflasi dan keadaan ekonomi nasional dan global. Jadi seperti contoh misalkan cicilan rumah tersebut adalah 2 juta rupiah. Maka minimum gaji kamu setiap bulan adalah 6 juta. Jelas ya? Nah, yang keenam, jangka waktu pembayaran kamu usahakan maksimal 10 tahun ke depan. Jangan lebih, karena itu akan memberatkan kamu dan bunganya akan semakin besar. Nah, yang terakhir adalah lakukan komitmen untuk pelunasan dipercepat. Harus mempunyai komitmen bahwa sepertiga dari penghasilan tetap Anda harus disimpan atau ditabung dimulai dari awal kredit. Karena setengah jalan dari jangka kredit Anda harus berkomitmen untuk melakukan pelunasan dipercepat. Maksudnya apa ya? Saya beri contoh misalkan kredit rumah tersebut atau KPR kamu adalah 2 juta rupiah setiap bulan. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa gaji kamu, ya pastikan gaji kamu setiap bulan adalah 3 kali dari KPR kamu, yaitu 6 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah harus kamu pastikan untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Dan 2 juta sisanya kamu harus tabung sebagai bentuk komitmen kamu untuk melakukan pelunasan dipercepat. Syukur-syukur setengah jalan dari komitmen pembayaran KPR rumah kamu bisa lakukan yang disebut dengan pelunasan dipercepat. Paham ya? Oke. Nah, inilah salah satu contoh dari good debt atau hutang yang baik, yaitu kredit kepemilikan rumah. Nah, anak muda, sekarang kita akan bahas tentang bad debt atau yang disebut dengan hutang yang jahat. Bad debt, ya, ini adalah hutang yang wajib dihindari. Ini yang perlu dihindari karena yang namanya bad debt adalah kebodohan yang luar biasa. Anda perlu tahu secara nilai investasi pun tidak ada. Artinya sebenarnya tidak perlu yang namanya berinvestasi dalam bad debt. Biasanya orang melakukan ini karena faktor gaya hidup yang tidak bisa dikekang atau haus akan pengakuan dari orang lain alias disebut gila hormat. Oke, anak-anak muda, apa saja yang termasuk dengan bad debt? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kredit kepemilikan mobil atau motor atau disebut dengan KKB. Kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Ini hal yang paling gila karena ada orang mau beli motor atau mobil dengan kredit. Anda tahu bahwa tidak ada hal positif dari kredit mobil. Nah, berikut ini hal negatif dari kredit mobil. Perhatikan ya anak-anak muda. Yang pertama adalah bunga selangit. Kredit satu mobil sama saja dengan membeli 2-3 mobil jika kamu lakukan secara cash. Bayangkan, kredit satu mobil nilainya sama dengan membeli 2
atau 3 mobil jika cash. Coba bayangkan, jika Anda melakukan kredit mobil, misalkan kredit kamu adalah 200 juta. Bisa dihitung bahwa kredit yang kamu harus lakukan, ya, pembayaran kredit yang kamu harus lakukan itu sekitar 400 jutaan. Wow, luar biasa ya. Yang kedua, nilai investasi pasti turun. Jangan mengharapkan nilainya naik. Sekalipun Anda membeli mobil baru 1 bulan dan ingin menjualnya, maka tetap dianggap mobil bekas. Oke? Alasan yang ketiga, biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Perawatan bulanan, beli bensin, aksesoris tambahan, belum lagi ditabrak orang lain atau menabrak orang lain. Hal negatif yang lain adalah kamu harus bayar asuransi. Selain itu, kamu juga harus bayar pajak setiap tahun. Wow. Nah, yang paling gila adalah gaya hidup yang boleh ditunjukkan kepada teman-teman. Naik standar hidup, naik juga pengeluaran kamu, bukan? Nah, oleh karena itu anak-anak muda, sepertinya tidak ada hal yang positif ketika kita melakukan kredit kepemilikan mobil atau motor atau disebut dengan KKB. Saya kadang heran, ada orang mempunyai 3-5 mobil di garasi, tetapi hanya satu saja yang dipakai setiap hari. Bukankah ini bentuk kesombongan yang luar biasa? Pernah nggak berpikir bahwa ini jenis pemborosan yang luar biasa? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pajaknya, asuransinya, perawatannya, dan lain-lain? Oke, saya mau sampaikan, belilah sesuatu karena kebutuhan, bukan karena haus pengakuan. Semua keputusan di tangan Anda. Oke, anak muda, untuk kerugian kredit kendaraan bermotor, silakan tonton video saya pada channel DNA.1-Education dengan judul Si Bodoh Membeli Kendaraan dengan Kredit. Oke, di situ saya bahas tuntas kenapa kita harus menghindari membeli kendaraan dengan kredit. Oke, anak muda. Jenis yang kedua yang merupakan bad debt adalah belanja dengan kartu kredit. Anda sebaiknya menghindari kartu kredit karena kecenderungan orang salah dalam penggunaannya. Untuk kerugian memiliki kartu kredit, silakan tonton video saya pada channel DNA.1-Education dengan judul Si Bodoh Gesek Terus Kartu Kreditnya. Di situ saya paparkan ada 13 kerugian mempunyai kartu kredit. Oke, anak muda, kita lanjut bad debt yang ketiga. Bad debt yang ketiga adalah mengambil dana tunai atau cash advance dari kartu kredit. Kenapa dikatakan mengambil dana tunai atau cash advance dari kartu kredit adalah bad debt? Karena Anda dikenai bunga berlipat-lipat. Oke? Bad debt yang keempat, sale dengan cicilan 12 kali, 24 kali, 36 kali, dan seterusnya. Ingat, kebiasaan Anda mencicil satu barang akan menstimulasi Anda untuk mencicil 2 barang yang lain, 3 barang yang lain. Ingat, hutang harus dibayar. Kamu yakin penghasilan kamu akan tetap atau naik? Pikirkan baik-baik. Bad debt yang kelima, berhutang untuk biaya pendidikan anak atau pribadi. Sebenarnya tidak terlalu bad debt sih mempunyai hutang untuk biaya pendidikan. Misalkan potong gaji dari perusahaan tetapi dengan perhitungan yang sangat ketat dan tidak mengganggu kebutuhan Anda. Ya bisa-bisa aja. Ya, tapi pastikan bahwa pinjaman ini benar-benar tidak mengganggu kebutuhan Anda. Tetapi yang saya maksud adalah berhutang untuk biaya pendidikan anak untuk disekolahkan di sekolah mahal. Jangan memaksakan menyekolahkan anak Anda di sekolah mahal jika Anda tidak mampu membayarnya. Turunkan gaya hidup Anda. Jelas sampai sini ya? Bad debt yang keenam, pinjaman online.
Ini pinjaman yang paling gila. Pinjaman sedikit tapi bunga selangit. Di masa pandemi ini, pinjol atau pinjaman online begitu marak dan tidak sedikit orang terjebak. Untuk mendapatkan pinjaman online, ya sangat mudah. Tapi ingat, bunganya mencekik. Hati-hati ya. Bad debt yang ketujuh, pinjaman untuk liburan atau cicilan dengan kartu kredit. Anak muda, jika ada pameran atau promosi liburan, katakanlah liburan murah atau fair tentang promo liburan murah, sebaiknya Anda hindari. Ya, hindari fair atau promo-promo seperti ini. Jika Anda membelinya dengan menggunakan kartu kredit, ini adalah bad debt. Tetapi jika Anda membelinya dengan cash, ya itu hak Anda. Tetapi harus diperhatikan adalah dana liburan adalah dari sisa belanja atau pengeluaran bulanan Anda. Ini yang benar. Jadi kalau Anda berlibur, pastikan dananya adalah siap. Dan dana tersebut adalah sisa belanja atau pengeluaran bulanan Anda. Bad debt yang ke-8. Pinjaman dari bank untuk memulai usaha baru. Anda tidak tahu apakah usahanya berhasil atau tidak. Jangan terlalu pede bahwa dengan pinjaman bank usahamu pasti berhasil. Secara psikologis, usaha yang dikembangkan dengan hutang akan lebih berat dibandingkan tanpa hutang. Mulailah dengan modal apa adanya dan berjuanglah untuk mengembangkannya. Ya, untuk mengembangkannya, Anda juga bisa mengajak teman dengan cara investasi, bukan? Ya, banyak cara-cara lain untuk mengembangkan usaha Anda. Jadi, pinjaman dari bank untuk memulai usaha baru adalah contoh bad debt atau hutang yang jahat. Anak-anak muda, jangan sok kaya, padahal tidak mampu mengikuti gaya hidup orang lain. Anda akan kelihatan bodoh jika Anda mengikuti gaya hidup orang lain yang memang Anda tidak bisa mengikutinya. Hidup kaya atau sederhana adalah suatu panggilan. Tetapi hidup dengan rasa cukup adalah perintah Tuhan. Hidup syukur adalah anugerah. Menikmati anugerah dan berkat Tuhan tidak diukur dari banyaknya uang Anda. Tetapi seberapa besar syukur Anda menikmati berkat Tuhan. Ada orang kerja siang malam mencari duit. Yang dipikirnya adalah hanya uang. Tetapi sayangnya yang menikmati kekayaannya adalah para pembantunya. Ketika orang tersebut sudah mulai pensiun, sayang, malah sakit, dan tidak bisa menikmati rezekinya. Bukankah ini suatu kesia-siaan? Sangat sia-sia. Tetapi ada orang dengan penghasilan pas-pasan, tetapi hidupnya cukup dan bahagia karena tidak punya hutang. Rasa puas dan cukup tidak diukur dari banyaknya harta yang kamu punya, tetapi diukur oleh kemampuan bersyukur untuk menikmatinya. Someone said, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sekali lagi anak muda, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Oke, anak muda, demikianlah financial wisdom seputar good debt and bad debt. Ada hutang yang baik dan ada hutang yang jahat. Sampai ketemu lagi pada financial wisdom berikutnya bersama DNA.12 Education. Good luck for everyone.